Assalamualaikum sahabat Rajut. Jumpa lagi di channel saya. Jadi di video kali ini saya akan membuat tatakan gelas seperti ini. Motifnya itu tusuk granny yang di tengah ini. Jadi langsung saja kita mulai membuat tutorialnya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Langsung saja kita mulai tutorialnya. Di sini saya sudah menyiapkan benang. Ini saya menggunakan benang poli cherry. Ini ada warna kuning dan juga ada warna hijau. Jadi di sini itu saya menggunakan polyester karena berhubung benang saya cuma adanya ini, jadi saya menggunakan benang ini aja. Dan di sini saya menggunakan hakpen nomor 3. Saya menggunakan hakpen nomor 3 dari merek Rose. Selanjutnya ada korek api. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita akan buat magic circle. Caranya itu seperti ini, kita menyilangkan benang seperti ini. Oke, lalu kita buat tusuk rantai. Kita silangkan benang seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat tusuk rantai. Kita masukkan hakpen kita di bawah sini, lalu kita ambil seperti ini. Selanjutnya kita kunci. Nah, jadi seperti ini magic circle-nya. Selanjutnya kita buat 3 rantai, 1, 2, 3. Nah, ini jadi terhitung 4 rantai dengan yang di bagian bawah sini. Jadi totalnya itu ada 4 rantai dengan si penguncinya tadi, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita akan membuat tusuk double crochet sebanyak 11 di dalam lingkaran ini. Kita lanjutkan, kita buat 1 tusuk double crochet, lalu 1 rantai, selanjutnya 1 tusuk double crochet, lalu 1 rantai. Kita lanjutkan membuat tusuk double crochet, 1 tusuk rantai atau kita lanjutkan, kita buat 1 double crochet, lalu 1 rantai. Ini udah ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rantai yang pertama, yang 4 rantai pertama itu tidak kita hitung. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, udah ada 4 double crochet. Selanjutnya kita tambahkan sebanyak 7 lagi. Kita lanjutkan, kita buat 1 DC, lalu 1 rantai, 1 DC lagi, selanjutnya 1 rantai, 1 DC lagi, lalu 1 rantai. Kita buat sebanyak 11 DC. Nah, ini udah ada 11 DC di dalam sini. Selanjutnya kita tarik benangnya yang di ini tadi. Kita tarik aja. Nah, jadi seperti ini dia akan menjadi sebuah lingkaran. Lalu kita lanjutkan, kita buat slip stitch pada
lubang rantai yang ketiga. 1 2 3 kita buat slip stitch. Nah, setelah kita buat slip stitch, selanjutnya kita buat slip stitch lagi di lubang sini, yang bagian sini, lubang ini kita buat slip stitch. Lalu kita menggantikan benang di sini karena aku akan menggunakan 2 warna. Jadi aku menggantikan benang warna kuning. Ini. Jadi caranya itu kalau kita mau menggantikan benang, tadi kan kita udah slip stitch, kita buka aja lalu kita slip stitch ulang. Caranya itu seperti ini. Kita ambil benang warna kuning, selanjutnya kita kaitkan pada hakpen kita, kita tusuk hakpen kita di lubang bagian sini untuk slip stitch tadi. Sebentar. Ini slip stitch yang pertama di rantai 3, lalu slip stitch yang kedua di lubang ini, ada lubang, kita masukkan hakpen. Selanjutnya kita ambil benang berwarna kuning, lalu kita taruh di hakpen kita bawa ke depan, lalu kita slip stitch. Nah, seperti ini untuk mengganti benang atau mengganti warnanya. Selanjutnya setelah kita slip stitch, kita buat sebanyak 7 rantai. 1 2 3 4 5 6 7. Setelah kita buat 7 rantai, kita rapikan dulu bagian sini, kita putus benang warna hijaunya, kita putuskan aja, kita gunting, lalu kita lanjutkan. Setelah kita buat 7 rantai, kita buat 1 tusuk double crochet pada lubang yang keempat. Kita buat 1 tusuk double crochet pada lubang keempat dari hakpen. Jadi ini 1 2 3 4, kita buat 1 tusuk double crochet. Nah, selanjutnya kita buat tusuk double crochet lagi atau DC di rantai berikutnya atau lubang berikutnya. Kita buat lagi 1 DC. Selanjutnya kita buat lagi 1 DC pada rantai atau lubang berikutnya. Nah, ini udah ada 3 DC. Selanjutnya kita buat 1 double crochet lagi pada lubang di bagian sini. Ini ada lubang di bagian sini di antara tusuk double crochet. Jadi kita buat 1 tusuk double crochet pada lubang di bagian sini. Kita tuh buat 1 double crochet. Nah, setelah itu kita buat 3 rantai. 1 2 3. Kita buat rantai atau chain sebanyak 3. Lalu kita buat 3 tusuk double crochet di tiang DC ini, di lubang sini. Kita isi dengan 3 tusuk DC atau double crochet. Kita buat 1 2 3. Nah, setelah itu kita buat lagi 1 tusuk double crochet di lubang bagian sini, ada lubang ini. Kita buat 1 tusuk double crochet.
Nah, jadi kita akan buat tusuk double crochet sebanyak 11 dalam lubang-lubang yang ada di sini. Jadi ini tuh ada lubang-lubang di bagian sini ini. Nah, ini ada lubang-lubang kan bagian sini. Ini kita tuh isi dengan satu tusuk double crochet. Kita lanjutkan. Setelah kita membuat satu tusuk double crochet, kita membuat 3 rantai atau 3 chain. 1 2 3. Oke. Selanjutnya kita buat 3 tusuk DC di dalam satu lubang ini. Atau di tiang double crochet ini kita buat 3 double crochet atau 3 DC di dalamnya. 1 2 3. Lalu kita buat lagi satu tusuk DC di lubang berikutnya. Setelah itu kita buat 3 rantai, lalu kita buat lagi 3 tusuk DC, 1 2 3. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi ini kita akan buat sebanyak 11 motif granny-nya yang seperti ini. Kita buat sebanyak 11 dalam satu lingkaran ini. Kita lanjutkan ya. Nah, teman-teman, ini aku udah selesaiin satu putaran. Udah ada 11 motif granny-nya. Selanjutnya aku akan membuat slip stitch pada rantai yang ketiga. 1 2 3. Jadi aku akan membuat slip stitch di bagian atas sini. Kita buat maaf, bukan slip stitch, satu double crochet. Nah, ini udah jadi. Maaf, salah. Kita buat slip stitch pada bagian bawah rupanya. Kita buat slip stitch pada bagian bawahnya ya. Ini jadi ini kita buat slip stitch aja. Nah, ini udah jadi ya. Ini udah jadi satu lingkaran. Di sini ada sekitar sebanyak 11 motif granny. Selanjutnya kita lanjutkan. Kita slip stitch lagi. 1 2. Kita slip stitch sebanyak 2. Selanjutnya kita buat 1 2 3 4 5. Kita buat chain atau rantai sebanyak 5. Lalu kita kunci pada bagian sini 1 2 3. 3 double crochetnya, 3 rantai yang ketiga kita slip stitch, buat satu tusuk single crochet pada rantai yang ketiga. Oke, lalu kita buat lagi 5 chain atau 5 rantai. 1 2 3 4 5. Selanjutnya kita kunci dengan membuat satu double crochet pada lubang yang ketiga dari rantai 1 2 3. Kita buat satu tusuk single crochet, lalu kita buat lagi 1 2 3 4 5. Kita buat chain atau rantai sebanyak 5. Kita lanjutkan, kita kunci dengan membuat satu tusuk DC di rantai ketiga. Oke.
Jadi hasilnya akan seperti ini. Ini kita selesaikan sampai mendapatkan satu putaran, atau nanti kita akan berakhir sampai di bagian sini. Jadi di motif granny yang ke-11 kita akan bertemu lagi di sini. Kita lanjutkan. Lima rantai, 1 2 3 4 5. Lalu kita kunci dengan membuat DC SC pada lubang berikutnya, rantai ketiga dari motif granny-nya. Kita buat lagi 1 2 3 4 5. Lalu kita kunci dengan membuat SC lagi pada rantai yang ketiga. Kita lanjutkan 1 2 3 4 5. Kita membuat 5 rantai. Lalu kita kunci dengan satu SC atau single crochet pada rantai ketiga dari motif granny-nya. Kita lanjutkan, kita lakukan ini sampai pada motif granny yang ke-11. Nah teman-teman, ini aku udah sampai pada motif granny yang ke-11. Selanjutnya kita kunci dengan membuat satu tusuk DC di dalam lubang ini. Dalam rantai 5 tadi kita buat satu tusuk DC. Jadi kita nggak buat slip stitch ya, kita langsung menguncinya dengan membuat satu DC seperti ini. Jadi hasilnya akan seperti ini. Kita lanjutkan. Setelah kita membuat satu DC, kita buat lagi sebanyak 6 tusuk DC dalam satu lubang di bagian sini. Dalam satu lubang rantai yang kita buat tadi, kita buat sebanyak 6 DC. Jadi nanti totalnya itu ada 7 DC dalam satu lubang. Ini udah ada 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini udah ada 7 tusuk DC dalam satu lubang. Selanjutnya lubang berikutnya kita kunci dengan membuat satu SC atau single crochet pada lubang berikutnya. Nah setelah itu kita buat 7 DC lagi dalam satu lubang ini. 1 2 3 4 5 6 7. Setelah itu kita kunci, kita buat satu SC pada lubang berikutnya di bagian ini. Kita kunci dengan membuat satu SC. Nah selanjutnya kita lanjutkan lagi dengan membuat 7 DC. Jadi setiap lubang ini kita buat 7 tusuk single crochet, 7 DC double crochet dalam setiap satu lubang ini. Ini kita isi setiap lubang-lubang ini dengan 7 tusuk double crochet. Jadi kita buat 7 tusuk double crochet, selanjutnya SC pada lubang berikutnya, lalu kita buat 7 DC dalam satu lubang, selanjutnya kita kunci lagi dengan SC di lubang berikutnya. Kita lakukan ini sampai pada rantai atau lubang yang terakhir di bagian sini. Kita lanjutkan ya. Nah teman-teman, ini aku udah sampai pada motif granny yang lubang yang terakhir. Selanjutnya aku akan membuat slip stitch di bagian sini. Aku akan slip stitch, lalu aku akan buat satu rantai sebagai penguncinya. Selanjutnya tinggal kita rapikan, kita putus benang menggunakan korek, lalu kita rapikan. Jadi kita rapikan di bagian belakang aja ya, kita bakar menggunakan korek biar terlihat rapi.
Oke, nah teman-teman, ini hasilnya udah selesai dan udah jadi tatakan gelasnya. Sangat mudah bukan? Jadi buat kalian yang sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa di-share ke setiap sosial media kalian agar channel saya semakin berkembang. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyupport saya dengan memberikan subscribe pada channel saya. Sekian dari video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rajut untuk semuanya. Halo, assalamualaikum sahabat rajut. Jumpa lagi dengan saya Rosmiati di channel saya. Jadi di video kali ini, hari ini saya akan membuat tutorial rajut bunga matahari seperti ini. Ini itu bisa dijadikan sebagai hiasan, bisa dijadikan sebagai bros, atau hiasan untuk tas juga bisa. Hiasan untuk apapun itu, buat bandana atau tas atau dompet. Dan ini juga bisa dijadikan bros, tinggal nanti kita tempelkan peniti bros di bagian sini. Oke, ini tuh caranya sangat mudah dan gampang banget buat dibikin. Jadi kita mulai aja tutorialnya ya. Di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Ada benang. Saya menggunakan benang polyflip dengan merek Poly Oil. Saya menggunakan warna hijau. Ini ada hijau gelap dan ini ada hijau terang. Saya menggunakan dua warna. Dan di sini saya menggunakan hakpen nomor 3 merek Cross. Dan ada gunting. Lalu ada korek api. Kita langsung mulai aja videonya, tutorialnya. Jadi di sini aku akan menggunakan benang warna hijau gelap ini untuk bagian tengahnya ini, dan nanti aku akan menggunakan warna hijau terang untuk bagian sini. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama-tama kita buat dulu slip knot atau simpul. Setelah itu kita buat rantai sebanyak 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, setelah kita buat 8 rantai atau chain, selanjutnya kita slip stitch pada rantai pertama atau rantai awal. Nah, setelah itu kita buat 3 rantai. 1 2 3. Lalu kita buat sebanyak 15 double crochet dalam satu lubang ini. Lubang bagian tengah sini kita isi dengan 5 tusuk DC. Kita mulai, kita lanjutkan. Kita buat 15 DC, maksud saya 15 DC dalam satu lubang ini. Jadi dalam satu lubang itu kita buat sebanyak 15 double crochet. Ini saya udah buat 2, dan ini rantai tadi kita hitung sebagai double crochet atau DC, maka ini udah ada 3 DC. Kita tambahkan 12 DC lagi. Kita lanjutkan. 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini aku udah buat dalam satu lingkaran ini, satu lubang aku buat sebanyak 15 tusuk DC atau double crochet. Selanjutnya kita buat slip stitch pada rantai ketiga. Kita slip stitch pada rantai tadi. Kita buat slip stitch. Nah, ini udah jadi slip stitchnya. Selanjutnya kita putus benang aja menggunakan korek, lalu kita rapikan dulu, kita taruh di bagian belakang benangnya. Nah, ini udah jadi lingkarannya. Selanjutnya kita ambil benang warna hijau terang tadi, kita ganti benang. Oke, kita lanjutkan. Jadi di tusuk sini yang pengunci tadi kita masukkan hakpin kita ke dalam lubang ini, lalu kita ambil benang yang akan kita gunakan warna hijau terang tadi, kita tarik ke depan. Nah, lalu kita kunci seperti ini. Selanjutnya kita buat 2 rantai, 1, 2, lalu kita tambahkan lagi 4 rantai. Jadi penguncinya itu udah terhitung sebagai 1 rantai. Di sini kita akan buat 7 rantai dan ini udah ada 3 rantai, kita tambahkan 4 lagi. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah itu kita buat tusuk single crochet atau SC pada lubang kedua di bagian sini dari hakpen. Kita buat 1 single crochet. Nah, setelah kita buat 1 single crochet pada rantai berikutnya, ini bagian sini kita buat 1 tusuk DC atau double crochet. Nah, selanjutnya kita buat double crochet secara bersamaan. Jadi caranya itu kita kaitkan benang, lalu kita masuk pada rantai berikutnya, lalu kita keluarkan. Setelah itu ini ada 3 loop, kita keluarkan pada 1 loop. Nah, di hakpen ini ada 3 loop tersisa, kita keluarkan semuanya. Oke, ini udah jadi. Kita lanjutkan pada rantai berikutnya, yaitu di sebelah sini, rantai sebelahnya kita buat double crochet bersamaan lagi ya. Kita kait benang, masukkan hakpen kita ke dalam rantai, selanjutnya keluarkan, lalu keluarkan dalam 1 loop. Setelah itu keluarkan 3 loop. Nah, selanjutnya kita buat 1 tusuk double crochet atau DC lagi pada rantai berikutnya atau lubang berikutnya. Nah, ini
Selanjutnya di sini tinggal tersisa satu rantai atau satu lubang pertama tadi. Kita buat satu tusuk single crochet atau SC. Nah, ini hasilnya. Setelah itu, setelah kita buat satu SC, kita kunci, kita buat slip stitch pada lubang berikutnya. Yang ini kita buat slip stitch pada bagian sini. Kita slip stitch. Nah, selanjutnya kita buat 7 rantai. 1 2 3 4. Kita buat chain sebanyak 7, 5 6 7. Nah, ini hasil kelopak bunganya ya di sebelah sini. Kita lanjutkan. Jadi caranya setelah 7 rantai kita buat satu single crochet atau SC pada lubang kedua dari hakpen di bagian sini. Kita buat satu SC, lalu pada lubang berikutnya atau rantai berikutnya kita buat satu DC atau double crochet. Kita buat satu. Nah, selanjutnya kita buat single crochet bersamaan. Kita kaitkan benang, lalu kita masuk ke lubang berikutnya, kita keluarkan, lalu keluarkan satu loop, selanjutnya keluarkan 3 loop. Kita buat lagi yang sama pada lubang berikutnya. Kita masuk ke dalam lubang, keluarkan satu loop, lalu keluarkan 3 loop yang tersisa pada hakpen ini, keluarkan semuanya. Jadi ini itu pertama 1 SC, lalu 1 DC, lalu 2 DC bersamaan. Setelah itu kita lanjutkan dengan 1 DC lagi, lalu kita buat 1 SC pada rantai awal atau ini yang pertama. Setelah itu kita kunci pada lubang berikutnya di bagian sini. Ini kita masuk, kita buat slip stitch. Nah, ini aku udah dapat 2 kelopak bunga. Selanjutnya aku akan buat kelopak bunganya ini sampai 15 kelopak bunga. Jadi di sini sudah ada 2, tinggal kita tambahkan 3 lagi. Kita lanjutkan, kita buat 7 rantai. 1 2 3 4 5 6 7. Setelah itu kita buat 1 SC, lalu 1 DC, lalu 2 DC bersamaan, kait benang, masuk ke dalam rantai, lalu keluarkan satu loop, selanjutnya keluarkan 3 loop. Kita ulangi, kait benang, masuk ke dalam lubang atau rantai, kita keluarkan, kita buang 1 loop, lalu kita lanjutkan, kita buang 3 loop. Nah, setelah itu kita buat 1 DC lagi pada lubang berikutnya atau rantai berikutnya. Nah, kita buat 1 DC, selanjutnya kita buat 1 SC pada lubang terakhir ini, lubang rantai yang terakhir. Kita buat 1 SC. Setelah itu kita kunci pada lubang berikutnya, kita buat slip stitch. Nah, ini udah ada 3 kelopak bunga. Kita lanjutkan sampai mendapatkan 15 kelopak bunga yang seperti ini. Kita lanjutkan ya. Nah, teman-teman, ini punya aku udah selesai. Aku udah mendapatkan 15 kelopak bunga. Jadi untuk yang terakhir, setelah selesai 15 kelopak bunga, kita setelah udah slip stitch, kita lanjutkan, kita putus benang.
menggunakan korek. Lalu kita selipkan ke bagian belakang, kita kunci. Lalu kita kunci, kita rapikan di bagian belakangnya sini. Oke, tinggal kita rapikan bagian belakang, kita gunting. Lalu kita bakar menggunakan korek biar rapi. Nah, setelah itu ini kan ada bagian lubang di bagian tengahnya ini. Ini bisa kita tambahkan manik-manik seperti ini. Tinggal kita tambahkan manik-manik atau yang seperti ini sesuai selera kita aja. Jadi aku di sini mau menambahkan mutiara kecil seperti ini agar terlihat lebih menarik dan lebih cantik. Di sini aku akan menempelkan mutiara ini menggunakan lem tembak. Kita menggunakan lem tembak aja. Setelah itu kita tempelkan manik-manik mutiaranya di bagian tengah. Nah, ini seperti ini. Ini udah selesai ya. Jadi udah kelihatan lebih menarik dan lebih cantik lagi. Nah, ini udah jadi, udah selesai. Buat kalian yang sudah menonton, terima kasih. Semangat terus belajar merajutnya, dan jangan lupa di subscribe, di komen, like, dan di share sebanyak-banyaknya. Dukung channel saya dengan cara di subscribe agar saya lebih semangat lagi membuat tutorial yang lainnya. Sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Halo, assalamualaikum sahabat rajuters. Kembali lagi di channel saya. Jadi di video kali ini saya akan membuat tutorial tatakan gelas, dan motifnya itu berbeda dari yang kemarin. Jadi simak terus videonya sampai selesai ya. Selamat menonton dan selamat mencoba. Jangan lupa di subscribe ya. Kita mulai aja. Di sini saya sudah menyiapkan benang. Ini saya akan membuat warna merah, tapi saya akan menambah warna hijau sedikit. Dan di sini saya sudah menyediakan hakpen. Saya menggunakan hakpen nomor 3 dari merek Ross. Selanjutnya ada korek api dan ada gunting. Kita lanjutkan, kita mulai aja tutorialnya. Nah, saya akan menggunakan benang berwarna merah terlebih dahulu. Jadi pertama-tama kita buat magic circle dulu. Caranya itu kita silangkan benang nih, kita silangkan benang seperti ini. Kita buat magic circle, kita silangkan benang seperti ini. Selanjutnya kita kunci dengan membuat tusuk rantai atau chain. Nah, kita masukkan hakpen kita lewat bawah sini. Kita masukkan hakpen kita lewat bawah, lalu kita ambil benang bawah ke depan. Selanjutnya kita kunci, kita kait benang, lalu kita masukkan seperti ini. Jadi nanti akan jadi seperti ini. Nah,
kita buat 2 rantai, 1 2. Selanjutnya kita buat sebanyak 16 tusuk DC atau double crochet di dalam lubang ini. Lubang magic circle ini kita membuat 16 tusuk DC. Kita lanjutkan. 1 2 3 4 5. Nah teman-teman, kita lanjutkan, kita buat sebanyak 16 DC di dalam lubang magic circle ini. Nah teman-teman, ini aku udah membuat 16 DC. Selanjutnya ini magic circle-nya tadi ada benang ini, jadi kita tarik aja ini. Oke, jadi dia akan menjadi bulatan seperti ini. Setelah ditarik, dia akan menjadi satu bulatan seperti ini. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita buat slip stitch pada rantai ketiga. 1 2 3. Kita buat slip stitch. Nah, kita satu rantai untuk pengunci. Kita putuskan benang dulu. Selanjutnya kita rapikan. Oke, di sini karena aku akan menggunakan warna lain lagi, warna hijau, jadi aku putusin benangnya. Tapi kalau teman-teman mau satu warna aja, cukup dilanjutkan aja tanpa perlu memutuskan benang. Kita ganti benang dulu. Kita buat slip knot dulu. Oke, kita buat slip knot. Nah, ini udah jadi. Selanjutnya kita akan masukkan ke bagian sini. Jadi di tusuk ini, lubang sini, kita akan masukkan benang warna hijaunya tadi. Oke, kita tusuk dulu, lalu kita masukkan benang warna hijaunya. Nah, selanjutnya kita buat rantai sebanyak 4. 1 2 3, maaf 3 aja cukup. Nah, setelah itu kita buat satu tusuk DC di masing-masing lubang ini. Jadi di masing-masing atasnya double crochet ini, lubang double crochet, kita membuat DC. Satu lubang, satu DC, tapi kita akan membuatnya dengan satu rantai. Jadi kita pertama-tama kita buat satu DC, 3 rantai, lalu kita lanjutkan membuat satu DC pada lubang berikutnya, lalu kita lanjutkan membuat rantai, satu rantai, buat lagi satu DC pada lubang berikutnya, lalu satu rantai, satu DC lagi pada lubang berikutnya, lalu satu rantai, selanjutnya satu DC lagi pada lubang berikutnya. Jadi kita buat masing-masing lubang kita buat satu DC. Jadi satu DC, satu rantai, lalu satu DC lagi, lalu rantai,
lalu 1 DC lagi, lalu rantai. Hasilnya itu akan seperti ini. Jadi dia ada jarak, ini ada jaraknya, dan kita buat ini sebanyak 16 tusuk double crochet. Nah, di sini tadi itu aku kan udah buat rantai nih. Ini rantainya terhitung sebagai 1 DC. Jadi di sini aku udah membuat 1 2 3 4 5 DC. Kita lanjutkan menambahkan sebanyak 11 DC. Jadi kita akan ketemu lagi di bagian sini. Kita lanjutkan ya. 1 rantai, lalu 1 DC, lalu 1 rantai lagi, lalu 1 DC pada lubang berikutnya. Selanjutnya 1 rantai, 1 DC lagi pada lubang berikutnya. Lakukan langkah ini sampai mendapatkan 1 putaran. Oke teman-teman, ini aku udah ada 1 putaran. Jadi di sini aku mendapatkan sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tusuk DC. Jadi ini mungkin tadi aku salah hitung sehingga aku mendapatkan 18 DC. Tapi kalau teman-teman punya 16 DC nggak apa-apa juga kok. Oke, kita lanjutkan. Maaf, ini tadi kemungkinan ada kesalahan penghitungan ya. Jadi aku mendapatkan 18 tusuk DC. Kalau misalkan teman-teman punya 16 tusuk DC nggak apa-apa, kita lanjutkan aja. Oke, selanjutnya kita buat slip stitch lagi pada lubang rantai yang ketiga. Kita hitung 1 2 3. Kita buat slip stitch. Nah, selanjutnya kita 1 rantai untuk mengunci, lalu kita putuskan benang karena aku akan menggantinya dengan benang berwarna merah lagi. Kita rapikan dulu ya. Nah teman-teman, ini aku udah selesai merapikannya. Selanjutnya aku akan menggantinya dengan benang berwarna merah. Jadi kita lanjutkan, kita ambil benang, setelah itu kita buat slip knot. Kita buat slip knot dulu. Kalau udah jadi, kita masukkan benangnya di dalam sini. Jadi kita masukkan di tengah-tengah lubang ini ya, antara double crochetnya kita masukkan di tengah-tengahnya. Kita bawa ke depan. Nah, setelah itu kita kunci. Oke. Jadi seperti ini. Kita buat 1 2 sebanyak 2 rantai. Jadi rantainya itu terhitung sebanyak 1 2 3 karena dengan si penguncinya tadi. Selanjutnya kita buat 2 tusuk double crochet dalam 1 lubang ini. Jadi ini 3 rantainya udah terhitung sebagai 1 double crochet, tinggal kita tambahkan lagi 1 tusuk double crochet. Nah, ini udah 2. Selanjutnya kita buat 1 rantai, 2 rantai. Lalu kita lanjutkan, kita buat 2 tusuk double crochet di lubang berikutnya, di lubang tengah-tengah ini ya, antara double crochetnya. Kita buat dalam 1 lubang sebanyak 2 tusuk DC. 1 2, lalu kita buat lagi 2 rantai, 1 2. Selanjutnya 2 tusuk DC pada lubang berikutnya. 1 2.
Setelah 2 tusuk DC, kita lanjutkan dengan 2 rantai, 1 2. Nah, udah. Kita lanjutkan, kita buat 2 DC dalam satu lubang lagi. 1 2. Nah, kita lanjutkan ini sampai pada satu putaran ini. Jadi di setiap masing-masing lubang ini kita isi dengan 2 tusuk double crochet. Jadi ini satu lubang, 2 tusuk double crochet, lalu 2 rantai, lalu 2 tusuk DC, 2 rantai lagi, lanjut dengan 2 tusuk DC dan 2 rantai. Kita lakukan pola ini sampai pada satu putaran. Nanti kita akan bertemu di lubang yang terakhir bagian sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, ini aku udah menyelesaikan satu putaran. Di sini aku udah sampai pada lubang yang terakhir. Nah, setelah kita buat 2 DC, kita buat 2 rantai, lalu kita slip stitch pada lubang rantai yang ketiga. 1 2 3, kita buat slip stitch. Oke. Selanjutnya kita buat slip stitch lagi. Kita masuk pada lubang ini double crochetnya, kita buat slip stitch. Oke, lalu kita lanjutkan lagi dengan satu slip stitch di lubang tengah ini. Kita buat satu slip stitch lagi. Jadi kita buat slip stitch sebanyak 3. Oke, kita lanjutkan. Kita buat 1 2 3, buat rantai sebanyak 4, lalu kita tambahkan dengan 2 tusuk double crochet dalam satu lubang ini. Kita buat 2 tusuk double crochet, 1 2. Nah, ini jadi dalam satu lubang sekarang kita isi dengan 3 tusuk double crochet. Tapi di sini tadi 4 rantai ini kita hitung sebagai 1 tusuk double crochet. Jadi ini udah ada 3 tusuk double crochet. Kita lanjutkan di lubang berikutnya, kita buat dulu 1 rantai, lalu kita buat 3 tusuk DC di dalam satu lubang. Kita lanjutkan, kita buat sebanyak 3 tusuk DC dalam satu lubang. Oke, udah 3, 1 rantai. Kita lanjut ke lubang selanjutnya, kita buat 3 tusuk DC atau 3 tusuk double crochet. Setelah 3 tusuk double crochet, kita buat 1 rantai, lalu pada lubang berikutnya kita buat lagi 3 tusuk double crochet. Jadi 3 DC, 1 rantai, lalu masuk pada lubang berikutnya buat 3 DC lagi, selanjutnya 1 rantai, lalu 3 DC pada lubang berikutnya. Jadi ini itu 3 DC 1 rantai, 3 DC 1 rantai. Kita isi setiap masing-masing lubang ini, yang ini lubang-lubang ini kita isi dengan 3 tusuk double crochet pada setiap masing-masing lubang sampai ke ujung sini. Oke, kita lanjutkan aja ya. Jadi 3 DC 1 rantai, 3 DC 1 rantai, 3 DC 1 rantai. Kita lanjutkan pola ini sampai pada lubang yang terakhir. Nah, teman-teman, ini aku udah sampai pada putaran yang terakhir.
Selanjutnya sama seperti sebelumnya, setelah 3 DC kita buat satu rantai, lalu kita slip stitch pada lubang rantai yang ketiga. 1 2 3 kita buat slip stitch. Karena aku akan mengganti benang lagi, jadi aku tambahkan satu rantai sebagai penguncinya. Nah, sekarang tinggal aku rapikan benangnya aja. Nah, aku udah selesai merapikan. Selanjutnya aku akan mengganti benang. Jadi aku akan menggunakan benang berwarna hijau lagi. Sama seperti sebelumnya, kita buat slip knot dulu. Oke, kita buat slip knot. Selanjutnya kita akan masukkan ke dalam lubang bagian sini. Di antara 3 DC nya tadi kita masukkan, lalu kita kunci. Nah, setelah itu kita buat 1 2 3 rantai. Maaf, 2 rantai aja karena ini penguncinya udah terhitung sebagai rantai, jadi di sini udah ada 1 2 3 rantai. Kita lanjutkan dengan membuat DC sebanyak 5. 1 2 3 4. Nah, aku tambahkan sebanyak 4 DC aja karena rantai di awal tadi udah terhitung sebagai 1 DC. Jadi di sini udah ada 5 DC. Selanjutnya kita buat 1 tusuk single crochet pada lubang berikutnya. Kita buat tusuk single crochet, lalu kita lanjutkan buat 1 2 3 rantai. Maaf, tak perlu rantai lagi, kita langsung lanjutkan dengan membuat 5 tusuk DC dalam satu lubang. 1 2 3 4 5. Nah, karena ini udah masuk pada putaran terakhir, jadi di sini aku buat sebanyak 5 tusuk DC dalam satu lubang. Ini akan menjadi sebagai bunganya. Kita lanjutkan pada lubang berikutnya, kita buat 1 tusuk SC, lalu kita lanjutkan dengan 5 tusuk double crochet. 1 2 3 4 5. Nah, teman-teman, jadi di yang terakhir ini setiap masing-masing lubang kita isi dengan 5 tusuk DC atau double crochet. Nah, kita buatnya itu di sini tadi 1 rantai dan tambah 4 DC, jadi berjumlah 5 DC. Jadi satu lubang 5 DC, lalu 1 SC pada lubang berikutnya, dan ditambahkan lagi dengan 5 DC. Jadi satu lubang ini itu ada 1 SC dan 5 DC. Selanjutnya kita lanjutkan,
kita lakukan pola ini atau rajutan ini sampai pada lubang yang terakhir di bagian sini. Jadi kita lanjutkan. Setelah 5 DC, kita buat 1 SC pada lubang berikutnya, lalu kita tambahkan dengan 5 tusuk DC. Kita buat 5 DC dalam satu lubang di lubang SC tadi. Jadi dalam satu lubang ini itu ada 1 SC dan 5 DC. Ini udah ada 3, 4, 5, lalu kita kunci dengan membuat 1 SC pada lubang berikutnya. Lakukan pola ini sampai pada 1 putaran dan sampai ke lubang terakhir bagian sini. Kita lanjutkan aja ya. Nah, teman-teman, ini aku udah sampai pada putaran yang terakhir atau lubang yang terakhir. Selanjutnya aku akan membuat slip stitch pada rantai yang ketiga. 1, 2, 3. Oke. Iya. Nah, ini lalu aku tambahkan dengan 1 rantai lagi sebagai penguncinya. Setelah itu kita putuskan benang, lalu tinggal kita rapikan aja. Oke, kita rapikan dulu. Nah, teman-teman, ini udah selesai aku rapikan dan ini udah jadi, udah selesai juga. Nah, sekarang tinggal nanti kita taruh gelas di bagian atasnya. Kita akan menaruh gelas seperti ini. Nah, cantik bukan? Nah, teman-teman, karena ini udah selesai, jadi sekian dari video saya pada rajutan kali ini. Kita akan bertemu lagi pada video selanjutnya atau video berikutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan semoga percobaan kalian berhasil. Sekian dari video saya. Jangan lupa ya di like, komen, dan di share sebanyak-banyaknya di setiap sosial media kalian agar channel saya dapat berkembang, dan jangan lupa di subscribe channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.